فأرجع إن شاء الله. وما يسرني أن أظل مفارقا لرسول الله ولو كنت في خير بقاع الأرض. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya A. Anujana. Di sini saya dari kelas BKI 1E. Di sini juga saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan Islam pada masa Sayyidina Utsman bin Affan RA. Sayyidina Utsman bin Affan RA adalah khalifah ketiga dalam sejarah kekhalifahan Islam yang memimpin dari tahun 644 hingga 656 Masehi. Di bawah kepemimpinan Utsman, Islam mengalami sejumlah perkembangan penting, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, maupun dalam hal penyebaran ajaran agama Islam. Berikut adalah beberapa poin penting terkait perkembangan Islam pada masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, ada penyusunan Mushaf Al-Quran. Salah satu pencapaian terbesar Sayyidina Utsman adalah peranannya dalam penyusunan dan standarisasi Mushaf Al-Quran. Pada masa Utsman, terjadi perbedaan dalam cara membaca Al-Quran di berbagai wilayah kekhalifahan Islam yang luas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan perbedaan pemahaman terhadap isi Al-Quran di masa depan. Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh mushaf Al-Quran yang sudah ada di berbagai wilayah dan menyusunnya dalam satu versi yang standar. Utsman kemudian mengirimkan salinan mushaf yang telah distandarisasikan tersebut ke berbagai provinsi dalam kekhalifahan Islam. Usaha ini memastikan bahwa seluruh umat Islam membaca Al-Quran dengan cara yang seragam, sehingga menjaga kemurnian dan otoritas wahyu. Yang kedua, ada perluasan wilayah Islam. Di bawah pemerintahan Utsman, wilayah kekhalifahan Islam mengalami perluasan yang signifikan. Utsman berhasil menaklukkan wilayah yang lebih luas, baik di timur maupun barat. Di timur, pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia atau Iran modern dan bagian dari Asia Tengah, serta menambah wilayah di Kurdistan dan Armenia. Di barat, pasukan Utsman berhasil menaklukkan Afrika Utara yang meliputi Tripoli atau Libya modern dan Mesir. Pada masa ini, Islam juga mulai tersebar ke wilayah Eropa, terutama melalui penaklukan Afrika Utara yang memberi jalan bagi ekspansi lebih lanjut ke Spanyol dan wilayah Eropa Barat. Perluasan wilayah ini tidak hanya membawa keuntungan politik dan ekonomi, tetapi juga memperkenalkan Islam ke berbagai budaya dan bangsa baru, yang mempercepat penyebaran agama tersebut. Yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur. Pada masa Utsman, terjadi pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang signifikan di wilayah kekhalifahan, seperti pembangunan kota-kota baru dari perbaikan jalan raya untuk memudahkan komunikasi dan mobilitas antara wilayah-wilayah yang luas, pembangunan kamar mandi dan tempat-tempat ibadah, serta peningkatan fasilitas pemerintahan dan administrasi untuk mendukung kegiatan administratif dan pengumpulan zakat. Pembangunan armada laut untuk mempertahankan wilayah laut yang luas serta melindungi wilayah dari serangan musuh. Yang keempat, perubahan dalam administrasi dan ekonomi. Utsman melaksanakan sejumlah kebijakan yang berfokus pada administrasi negara dan ekonomi, distribusi kekayaan. Selama masa pemerintahan Utsman, terdapat peningkatan jumlah harta yang terkumpul di tangan segelintir keluarga elit, terutama yang dekat dengan keluarga Bani Umayyah. Hal ini menimbulkan ketimbangan sosial yang menjadi salah satu isu besar pada masa pemerintahan Utsman. Ada reformasi administrasi. Utsman memperkenalkan sistem administrasi yang lebih terstruktur dengan menunjukkan gubernur-gubernur yang lebih berkuasa dan lebih otoriter, yang memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap daerah-daerah. Namun, kebijakan ini juga menuai kritik karena dianggap memperburuk ketimpangan ekonomi dan menciptakan kesenjangan sosial yang semakin besar antara kelas atas dan bawah. Kelima, ada penguatan kekuasaan Bani Umayyah. Utsman berasal dari keluarga Bani Umayyah dan masa pemerintahannya menandai dominasi keluarga ini dalam kekhalifahan. Utsman memperkuat pengaruh Bani Umayyah dengan menunjukkan banyak anggota keluarganya untuk menduduki posisi penting dalam pemerintahan, baik sebagai gubernur maupun pejabat tinggi.
Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan sejumlah sahabat dan kelompok masyarakat yang merasa bahwa keluarga Utsman terlalu dominan dalam pemerintahan, sehingga menimbulkan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam pemerintahan Islam. Yang keenam, ada munculnya ketidakpuasan dan protes. Pada masa pemerintahan Utsman, ketidakpuasan terhadap kepemimpinan semakin berkembang, terutama karena kebijakan nepotisme dan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Beberapa protes muncul, terutama dari kalangan sahabat Nabi dan umat muslim yang merasa bahwa pemerintahan Utsman lebih mementingkan kepentingan keluarga Bani Umayyah daripada kepentingan umat. Hal ini memuncak dengan pemberontakan yang terjadi pada tahun 656 Masehi yang akhirnya berujung pada pembunuhan Sayyidina Utsman di tangan pemberontak yang marah atas kebijakannya. Yang ketujuh, ada peran dalam penyebaran Islam. Utsman juga memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam. Di wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan, banyak wilayah yang diperintah di bawahnya memeluk Islam dan menjadi bagian dari kekhalifahan. Memperkuat umat Islam di berbagai belahan dunia, penyebaran Islam melalui perdagangan, pernikahan, dan interaksi sosial juga semakin meluas. Jadi pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan RA adalah periode penting dalam sejarah umat di mana terjadi penyusunan Al-Quran yang lebih sistematis, perluasan wilayah yang besar, dan pembangunan infrastruktur yang signifikan. Namun, masa pemerintahannya juga diwarnai dengan kritik terhadap kebijakan administrasi dan ekonomi, terutama dalam hal nepotisme yang memperkuat dominasi Bani Umayyah. Meskipun demikian, prestasi besar Utsman bin Affan dalam hal penyebaran Islam dan pengembangan agama ini sangat berpengaruh dalam pembentukan peradaban Islam selanjutnya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.